Buat kamu yang sedang kecanduan masturbasi dan susah untuk berhenti, kamu pernah nggak sih ngerasa selama ini hidup kamu gitu-gitu aja, nggak berkembang? Dan sekeras apapun usahamu, hasilnya kok nggak pernah kelihatan ya? Kamu udah coba berkali-kali mencoba suatu hal, tapi kok rasanya gagal terus. Kamu pun selalu berdoa, tapi setiap kali doa yang kamu ucapkan kok nggak terwujud ya? Sampai akhirnya kamu ngerasa putus asa, dan kamu nggak berdoa lagi untuk masa depanmu. Oke, faktor terbesar keberhasilan seseorang adalah usaha keras dan doa. Dua hal ini saling melengkapi ya, tidak boleh ada satu sama lain yang tidak dilakukan. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan kenapa kecanduan masturbasi yang kamu derita akan sangat berpengaruh dengan kualitas doa yang kamu ucapkan. Video ini tidak merujuk satu atau dua agama ya. Dan disclaimer, di sini aku bukanlah seorang pemuka agama, di sini aku bukanlah seorang psikolog, apalagi aku bukanlah seorang ahli medis. Di sini aku hanyalah seorang yang suka membaca banyak buku dan membaca artikel di internet. Dan kalau kamu merasa kamu gak yakin dengan kompetensi yang aku punya, kamu boleh skip video ini. Aku cuma mau ngobrol dengan orang-orang yang punya pemikiran terbuka tentang hal baru. Oke, deal? Bagus, ternyata kamu masih di sini. Terima kasih kamu udah percaya denganku. Oke, lanjut. Kita menuju ke pembahasan video ini. Pembahasan pertama adalah bagaimana doa kita bisa terkabul. Bagaimana cara doa kita bisa terkabul? Konsep doa sebenarnya hampir mirip dengan apa yang sering disebut the law of attraction atau hukum tarik-menarik. Dan di video kali ini aku akan membahas doa dengan perspektif the law of attraction. Buat yang belum tahu apa itu the law of attraction, adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan positif atau negatif seseorang dapat mempengaruhi hasil kehidupan mereka. Nah, secara gampangnya, the law of attraction mengatakan bahwa hasil pemikiran positif akan menarik pengalaman positif. Sebaliknya, hasil pemikiran negatif akan menarik pengalaman negatif. Nah, contoh terkenal dari orang yang mengaplikasikan the law of attraction adalah Oprah Winfrey. Sebelum dia menjadi seorang host yang terkenal banget, dia suka banget memvisualisasikan dirinya menjadi sebuah host yang terkenal dengan cara menempelkan gambar-gambar di sebuah papan tempat dia bekerja. Dan seperti yang kita lihat sekarang ya, Oprah Winfrey mencapai tingkat keberhasilan yang luar biasa dalam dunia media dan bisnis. Pengalaman hidupnya bersama dengan pandangan positif dan tekad yang kuat memberikan inspirasi bagi banyak orang dan menunjukkan potensi kekuatan pikiran positif dan visualisasi dalam mencapai tujuan hidup. Nah, terus apa hubungan antara doa dan LOA, the law of attraction? Nah, kalau kita ambil garis lurus ya, misalnya antara doa dan LOA, di tengah-tengahnya ada sebuah hal yang sama di antara mereka, yaitu pikiran. Nah, dalam LOA, apa yang kamu pikirkan adalah yang akan menarikmu. Dalam doa, apa yang kamu pikirkan adalah apa yang akan menjadi doamu. Nah, aku pasti udah sering banget ya dengar tentang istilah apa yang kamu ucapkan adalah sebuah doa. Nah, kalau mengambil dari perspektif the law of attraction, nggak cuma ucapan, bahkan apa yang kamu pikirkan adalah sebuah doa. Inti persamaan antara doa dan LOA adalah sama-sama menggunakan pikiran. Sebuah pikiran yang positif akan memberikan sebuah keyakinan, dan sebuah keyakinan akan memberikan sebuah aksi yang nyata, konsistensi untuk mewujudkan doa-doa yang kamu ucapkan. Jadi singkatnya, bagaimana doa terkabul selalu dimulai dari pemikiran positif, keyakinan, kepercayaan diri, konsistensi, kemudian sebuah aksi. Oke, setelah ini kita akan bahas sebab kenapa kebiasaan masturbasi kamu akan berdampak buruk dengan kualitas doa yang kamu ucapkan. Oke, kembali lagi ke soal pikiran ya. Ketika masturbasi dan berejakulasi, kamu pasti akan merasa bersalah. Apalagi kalau kamu udah kecanduan PMO, porn, masturbation, dan orgasm. Nah, ketika udah kecanduan, pasti ada rasa ingin berhenti dari kalian ya. Nah, di setiap agama atau di semua agama apapun, pasti tidak menganjurkan masturbasi. Nah, ketika kamu bermasturbasi dan berejakulasi, hampir 90% dari kalian pasti akan merasa bersalah dengan apa yang udah kalian lakukan. Dan tentu saja kamu pasti merasa berdosa karena secara batin kamu merasa kamu udah melanggar larangan dari agamamu. Dan rasa bersalah inilah yang membuatmu memiliki banyak pikiran negatif terhadap dirimu karena kamu udah melakukan sebuah dosa. Dan kalau kita ambil secara penjelasan ilmiah ya, seharusnya pria itu dikodratkan untuk mengeluarkan air mani dalam tubuh seorang wanita untuk meneruskan garis keturunannya. Kita sebagai makhluk hidup pada dasarnya menginginkan genetik kita untuk terus hidup dengan cara mewariskan genetik kita kepada keturunan. Nah, bisa dikatakan misi kita sebagai makhluk hidup adalah meneruskan keturunan.
Dan apa yang terjadi ketika kamu membohongi diri kamu sendiri dengan bermasturbasi, berpura-pura meneruskan genetikmu? Padahal kamu hanya membuang-buang status nutrisi paling berharga di dunia, yaitu sperma kamu. Sepersekian detik, tubuh kamu akan merespon dengan memberikan limpahan dopamin di dalam otak kamu. Tapi beberapa detik kemudian, kamu akan merasa bersalah. Kamu akan merasa berdosa, karena kamu akan merasa seperti seorang pecundang yang tidak berani mendekati the real woman atau seorang wanita. Kamu hanya melakukan perkawinan dengan tangan kamu sendiri. Nah, efek yang kamu rasakan ketika kamu merasa bersalah, kamu akan merasa rendah diri dan kamu tidak punya kepercayaan diri terhadap diri kamu sendiri. Akan banyak pikiran negatif yang akan datang kepada dirimu kalau kamu sudah kecanduan dengan masturbasi. Inilah yang membuat doa-doa kamu susah terkabul. Kamu tidak punya keyakinan yang kuat, kamu tidak punya kepercayaan diri yang kuat, kamu tidak punya keyakinan yang kuat tentang dirimu. Banyak pikiran negatif tentang dirimu. Kamu selalu merasa menjadi seorang pecundang. Nah, ini juga berlaku di the law of attraction ya. Law itu bersifat netral, law itu kayak magnet. Ibaratnya kamu sebuah magnet ya. Kamu kalau mempunyai pikiran yang positif akan selalu menarik hal yang positif. Nah, apabila kamu mengulangi kesalahan yang sama, kamu selalu khilaf, terus mengulang hal yang sama, ini berdampak pada pikiran kamu. Kamu akan selalu mempunyai pikiran negatif pada diri kamu. Kamu akan selalu depresi. Kamu selalu tidak punya kepercayaan diri yang kuat. Nah, hal-hal negatif kayak gini otomatis akan menarik hal yang negatif juga pada dirimu. Alih-alih kamu mewujudkan aksi kamu, malahnya kamu menjadi seorang yang negatif. Semua selalu tergantung dari pikiran kamu ya. Dan pikiran sendiri diwujudkan dari sebuah aksi yang kamu lakukan. Semakin sering kamu melakukan aksi yang positif, semakin positif pikiran kamu. Semakin sering kamu melakukan aksi yang negatif, semakin sering pikiran negatif yang kamu punya. Dan tentu saja ya, kecanduan masturbasi adalah sebuah hal yang negatif, sebuah aksi yang negatif. Kamu akan selalu merasa bersalah ketika setelah selesai melakukannya. Dan aku yakin 100% kamu sebenarnya ingin sembuh dari kecanduan ini. Meskipun doa dan aksi adalah sebuah hal yang berkesinambungan. Saranku sih setiap kali, ya mungkin susah ya langsung menghilangkan sebuah kecanduan masturbasi ya. Saranku ketika kamu khilaf, kamu melakukan masturbasi, cobalah untuk selalu berpikir positif tentang dirimu. Jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri. Jangan pernah berpikir negatif pada diri kamu sendiri. Dan setelah kamu punya pikiran yang agak positif terhadap dirimu, kamu tidak menyalahkan dirimu lagi, berdoalah. Berdoalah minta kesembuhan. Dan aku harap doa kamu ini dilanjutkan dengan aksi yang nyata juga ya. Jangan pernah mengulangi kesalahan kamu lagi, agar semakin sering doa yang kamu ucapkan akan terkabul. Dan buat kalian yang masih berusaha untuk menghilangkan kecanduan pornografi, masturbasi, dan orgasme, kamu bisa download ebook Panduan 90 Hari Bebas Pornografi yang aku tulis berdasarkan pengalamanku sendiri. Kamu bisa download buku ini gratis di link yang udah aku sematkan di deskripsi. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.